dan mantra biasanya memang dibacakan dalam ritual tertentu dengan tujuan tertentu, semua tujuannya baik. Semalam baca ritual atau mantra Dharani Suci, ibu bapak dan saudara juga sudah memperoleh kebajikan. Hari ini kita membacakan parita. Dan parita tadi beberapa yang sudah dibacakan merupakan contoh dari parita berkah atau manggala. Ibu bapak butuh berkah? Aduh, pada diam semua nih. Umumnya umat Buddha kalau ditanya diam. Butuh berkah? Iya. Kalau kita ditanya butuh berkah, langsung jawab butuh. Karena apa yang kita ucapkan ini terekam di dalam alawinya atau kesadaran. Jadi pada malam hari ini topiknya adalah bagaimana kita ini membangkitkan kesadaran. Ya. Tujuan kita beragama, tujuan kita membacakan sutra ataupun mantra dan parita semata-mata agar kesadarannya ini terjaga. Jadi kalau kita ini sudah melakukan tekad puja bakti, kita melakukan kebaikan di wihara, dalam kehidupan sehari-hari kesadaran kita juga harus terjaga. Sadar betul kita sedang duduk di wihara, ada pikiran yang tidak baik disisihkan. Sadar betul saya sedang berkomunikasi dengan para biku sangga, sedang komunikasi dengan samanera. Gunakan bahasa yang menghormati gurunya. Ibu bapak dan saudara, kebanyakan kalau kita ini semakin dekat, biasanya lupa akan unggah-ungguh. Ibu bapak tahu unggah-ungguh? Romo Batari tahu unggah-ungguh? Ibu tahu? Unggah-ungguh itu apa? Hah? Unggah-ungguh ini nilai kesopanan. Misalnya ibu bapak ini ketemu anggota sangga, gunakan cara menggunakan komunikasi. Walaupun ibu bapak tujuannya menasehati, berikan bahasa yang. Karena kadang ketika kita marah, kesadaran kita ini enggak terjaga. Sehingga ketika kita marah ini, apapun yang di dalam pikiran ini yang buruk dilontarkan. Karena kita tidak mampu menjaga kesadaran, sehingga kesenggol sedikit mudah marah, ya makan tidak enak mudah marah, istrinya masak keasinan juga mudah marah, tampilannya semua penuh dengan kemarahan, sehingga kesadaran ini mudah untuk lengah. Jadi ibu bapak dan saudara, di dalam Bahitika Sutta, Buddha mengingatkan kita semua. Ya, ada 3 perilaku yang dicela oleh orang bijaksana. Yang pertama adalah perilaku salah melalui perbuatan. Jadi perilaku yang selalu melalui perbuatan tentunya ibu bapak sudah paham betul. Ibu bapak ketika melanggar pansil, pansil ini adalah Pancasila Buddhis. Ketika ibu bapak sudah melanggar itu, artinya ada perilaku yang menyimpang. Dan ini bagi orang bijaksana tentu akan menilai buruk. Maka dari itu kita tahu betul bagaimana perilaku-perilaku yang menyimpang ini agar tidak diteruskan. Karena kehidupan ini perlu ada namanya change. We need to change our life. Kita butuh mengubah hidup kita. Saya akan tanya, sudahkah kita merasa berubah dari waktu ke waktu? Dari segi perilaku. Ibu bapak masih di sini? Masih di sini? Oke. Ketika saya bertanya mohon dijawab.
Kasihan bantengnya. Kalau nggak dijawab itu seolah-olah saya hanya ngomong dengan tembok ini ya. Sudahkah kita merasa perilaku kita berubah? Udah, Pak Ali. Berubahnya menuju terang atau menuju gelap? Are you sure? Yakinkah? Oke. Jadi ada sebuah ibarat. Kalau orang itu ada perjalanannya itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah orang yang berjalan dari gelap menuju gelap. Ya, Buddha itu mengingatkan. Ada orang yang berjalan dari gelap menuju gelap. Sehingga kehidupannya itu sudah dalam kehidupan ini tidak penuh hoki, cuannya tak ada, tapi kemana-mana selalu berbuat buruk. Ya, kita sudah merasa tak punya apa-apa, perilaku kita masih menyimpang, tapi kita berusaha berbuat keburukan. Contohnya, identiknya orang kalau penuh dengan iri, apapun dibicarakan. Misalnya Pak Ali Batali habis dapat mobil, jangan-jangan kong kali kong. Sehingga penuh dengan keirian, kebenciannya ditanam. Ini adalah orang yang berjalan dari gelap menuju gelap. Jadi ibarat orang makan nih, sudah sayur pare dicampur racun, rasanya kayak apa? Sudah pahit, mematikan lagi. Ini manusia yang hidupnya sudah keadaan kehidupannya sekarang tidak baik, tapi perilakunya juga tak baik. Ini dari gelap menuju. Ada yang begini di sini? Enggak. Bersyukur kalau enggak. Kalau masih ada yang begini, aduh, pucet lah ya. Yang kedua dari gelap menuju terang. Nah, ini yang bagus. Ada evaluasi dari buruk menjadi baik. Kalau bisa, kita itu memang harus berubah menjadi baik. Belajar apa yang tidak baik, kita berusaha untuk mengevaluasi. Maka di dalam meditasi atau ketika Ibu Bapak do meditation yang dipimpin tadi oleh Bante Mano, kita mencoba untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan hari ini yang tak bermanfaat, dan besok saya akan kurangi. Karena Pak, ini adalah penyadaran yang penuh, penyadaran yang harus kita renungkan. Jadi kita jelas dari gelap menuju terang, sehingga kita berusaha di sana. Nanti kehidupan yang akan datang ada namanya perubahan. Dan kehidupan akan datang itu bukan semata-mata after dying atau setelah meninggal, enggak. 2 jam yang akan datang juga yang akan datang. Maka Ibu Bapak dan Saudara, bahwasanya kita tidak setuju kalau nasib seorang itu selamanya begitu. Tidak setuju agama Buddha. Karena kita sendirilah yang bisa membentuk karma kita di masa yang akan datang. Kalau hari ini menanam yang buruk, tentunya dapatnya suka ngerumpi juga dapat rupiah. Maka biasanya kalau Ibu Bapak ingin melihat karakter kita, lihat kawan yang paling dekat. Tetangganya, ya teman kita yang paling dekat misalnya, sukanya gosip, berarti kita ini kurang lebih begitu. Sukanya arisan, ya juga kurang lebih begitu. Suka bisnis, gabung sama orang suka bisnis. Nah, inilah pentingnya kita memilih sahabat. Semua boleh berkomunikasi sama kita, tapi memilih sahabat sejati itu penting. Kenapa? Kita sadar betul, hanya sahabat sejatilah yang mampu menjaga kita. Kita ada salah diluruskan, sehingga kehidupan kita yang gelap awalnya nanti dicoba untuk dibantu agar lebih terang. Itu tadi dari gelap menuju. Sekali lagi, tadi yang pertama gelap menuju gelap. Yang kedua gelap menuju gelap. Nah, sekarang
terang menuju gelap. Kebalikan dari tadi, ya. Ada juga ibu bapak dan saudara, ketika ibu bapak sudah hidupnya sekarang homia. Tahu homia ya? Adik-adik tahu homia? Homia itu apa ya bahasa Indonesianya, pendekatannya? Hah? Homia apa Pak Ali? Nasi bujur. Nasi bujur, boleh. Katakanlah hidupnya ini serba enak. Orang hidupnya serba enak, tapi ketika cara melakukan kehidupan sehari-hari tidak terpuji, angkuh dia. Dalam waktu ke waktu dia tidak bisa berbagi. Ketika berjalan kemana-mana kurang mampu melihat orang yang tidak. Sifatnya angkuh. Kalau ngomong kalau bisa yang baik. Kalau berkumpul dengan orang lain yang diceritakan keluarga yang baik-baik. Dalam kehidupan sehari-hari selalu membanggakan diri sendiri. Sehingga lupa kalau manusia ini hidupnya ada batasnya. Sehingga kehidupan yang akan datangnya terlahir menjadi yang lebih buruk. Ini adalah kehidupan dari terang menuju gelap. Ada yang mau? Ada? Kalau ibu bapak mau berarti salah belajar agama Buddha. Lebih baik kita dari gelap menuju terang daripada terang menuju gelap. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Kalau saya pilih yang keempat, terang menuju terang. Ya, kan saya punya pilihan tadi ada 4. Yang pertama gelap menuju gelap menuju terang menuju terang menuju. Pilih mana? Enaknya Anda pilih yang bagus, ya. Oke, bagus. Kita yang sudah dalam posisi ini pertahankan itu. Maka di dalam perenungan biasanya disebutkan bagi mereka yang punya kebahagiaan dipertahankan. Bagi mereka yang sudah mempunyai kesejahteraan dipertahankan. Ini cara kita menyadari, membangkitkan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita sadar betul kita sedang di posisi mana. Perilaku kita di posisi mana. Yang kedua adalah akibat dari ucapan. Jadi pertama adalah perilaku yang menyimpang, yang kedua adalah ucapan yang menyimpang. Banyak orang ini bermusuhan bukan karena senjata, tapi hanya sekedar lisan. Kalau sekarang sekedar jempol. Asik nih ya, biasanya kalau sudah pegang gadget, yang jauh didekatkan, yang dekat dijauhkan. Saking asiknya kita lupa di sana. Ada ucapan yang tidak terpuji. Ketika ngomong sama temannya sengol, tahu sengol enggak? Kalau bahasa Inggrisnya itu nyolot. Nah, ini bahasa Inggris ya. Benar tadi nyolot bahasa Inggris? Kalau ngomong katakanlah kurang rapi. Ditanya sedikit mentang-mentang lagi bad mood, jawabnya cetus. Tahu cetus ya? Ngomong sedikit tapi bikin sesek. Kalau saya ketemu orang yang begitu, saya diemin. Kenapa? Orang ini belum siap diajak bicara. Daripada saya ngobrol sampai setengah jam, saya stroke sendiri. Ini penting Ibu Bapak dan Saudara menjaga lisan. Ya. Maka yang penting ya, sharing boleh, ngobrol sama sahabat boleh. Ya, jadi kita kenapa Bidu Sangga itu butuh komunitas? Karena kita saling berbagi, kita saling berucap di sana, memberikan motivasi, memberikan masukan, saling mengarahkan. Ini pentingnya kehidupan bersama. Sehingga kita ini akan sadar betul siapa diri kita. Kalau kita ini jarang berkumpul dengan mereka yang bijaksana, maka Ibu Bapak dan Saudara
kita juga tidak akan menemukan kebijaksanaan di dalam diri. Sehingga biasanya misalnya ada orang yang anak-anak atau orang-orang ini yang lingkungannya omongannya kasar, nanti pas gede anak-anak juga kasar. Suatu ketika dulu waktu kami masih mahasiswa, jadi kami ini sering ketemu dengan beberapa sahabat kami. Jadi ngomongnya itu sama pembimbing kami ini cedus. Anaknya pinter, IQ-nya luar biasa. Bahkan dosen kami ini menganggap anak ini pasti nilainya bagus. Tetapi karena ucapannya yang cedus, kasar, sehingga orang yang pinter ini dijauhi oleh komunitas. Kan biasanya kalau orang pinter temannya banyak. Ada yang masih sekolah di sini? Biasanya kalau orang pinter itu di sekolahan atau di kampus temannya banyak. Karena saling berbagi. Kalau orang pinter, pelit, omongannya kasar, nggak punya teman. Maka ibu bapak dan saudara, ini penting sekali menjaga lisan. Kadang gara-gara 3 meter ini, lidah kita ini kan 3 meter atau 1 meter ini, sahabat itu bisa jadi musuh. Keluarga juga jadi musuh. Karena kita nggak sadar. Kadang-kadang kita setelah berucap baru mikir. Mending kalau baru mikirnya itu ukurannya 1 jam 2 jam. Kalau 5 hari kemudian baru mikir, sudah punya dendam di sini. Ya. Maka dari itu ada suatu peribahasa dulu, ya. Bersisir dulu baru berkaca, berpikir dulu baru berkata. Kalau mau berkata, pikirin. Ini kalau saya berbicara sama si A, ini bisa dipercaya enggak? Kalau enggak bisa dipercaya, daripada jadi masalah, keep silent. Tersinggung enggak? Kalau daripada tersinggung, keep silent. Nah, ini penting sekali. Yang berikutnya adalah menjaga pikiran. Jadi kalau pikirannya ini penuh dengan ketamakan, biasanya orang ini kalau dapat sedikit mintanya banyak. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari ini sifat tamak, sadar nggak sadar, ini selalu kita pupuk. Benci, iri hati ini selalu kita pupuk di sini. Ya. Nggak seneng kalau lihat orang itu sukses, paling benci. Padahal kalau lihat orang sukses, pas kita nggak punya cien atau cuan, kan enak, bisa pinjam. Tapi enggak, ada orang punya mobil iri, ya, punya TV iri, tetangganya cerai juga iri, sehingga dalam kehidupan waktu-waktu ini udah penuh kebencian, pikirannya serakah, tamak, dan kita ini malah justru menghancurkan pikiran kita sendiri. Orang yang seperti itu hidupnya tidak tenang, pasti gelisah. Kalau sudah gelisah, mau sembahyang 1000 kali pun kalau sudah gelisah, tidak menemukan ketenangan. Maka dari itu ibu bapak dan saudara, malam hari ini, kemarin atau dalam waktu ke waktu, kita di sini diajarkan bagaimana mencernihkan pikiran. Coba bayangkan kalau ibu bapak, kalau dalam sehari-hari kita nggak pernah melihat ke dalam diri, otomatis ucapan kasar, pikiran kasar, ucapan kasar, perilaku yang tidak baik, karena pikirannya keruh. Ya. Maka kalau ketemu dengan orang marah, orang bijaksana itu cukup senyum. Karena orang yang sedang marah itu sesungguhnya orang yang sedang menderita. Maka ibu bapak dan saudara, penting sekali kita ini perlu menjaga kesadaran dengan baik, sehingga
Kalau kesadarannya terjaga, anak kita duduk di dekat kita itu merasa ada energi. Orang sekitar kita ini duduk dengan kita itu merasa nyaman. Lain kalau kita ini penuh dengan kebencian. Ya, pernah nggak kita merasa padahal orang itu nggak ngapa-ngapain kita, tapi kita duduk merasa nggak nyaman? Karena ada energi di sana. Energi pikiran sangat kuat sekali. Maka Sang Buddha sangat mengingatkan, selalu mengingatkan, kalau bersama orang lain jaga ucapan, kalau pas kita sendiri jaga pikiran. Saat kita diam begini nih, ya, pikiran kita harus tertata dengan baik. Karena apa yang ibu bapak pikirkan ini akan membentuk sebuah energi. Maka ibu bapak dan saudara, jadilah yang terbaik untuk diri kita, mulai dengan menjaga pikiran kita, menyadarkan kesadaran kita dengan baik, sehingga kita hidupnya selalu sadar. Sadar betul kita itu hidup dalam bentuk sosial. Kita hidup bersama orang. Maka lakukan demi orang yang baik. Jangan hanya semata-mata memikirkan diri sendiri. Banyak orang itu selalu mikirkan diri sendiri, apapun yang dipikirkan ukurannya diri sendiri. Kamu harus seperti saya. Ini repot. Kalau kehidupan harus seperti saya, ini repot. Ibu bapak punya anak? Kalau ibu bapak punya anak, beli sandal, apakah ibu bapak beli sandal untuk diri sendiri, ngukur sandal anaknya? Otomatis ngukur kaki kita. Anak kita juga kaki anak kita. Ini penting, memaklumi orang lain, memberikan kesempatan orang lain. Kadang karena kita merasa bisa, sehingga orang lain ini tidak diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini wihara ini juga sudah bagus, manajemennya juga sudah dibantu oleh gantinya Ramanu di sini. Jadi berikan kesempatan untuk orang lain. Jangan semata-mata hanya akulah. Kenapa hari ini kita gantian ngobrolnya di sini, berbincang-bincang? Karena kita merasa ada yang perlu berbagi. Siapa tahu besok nanti sama Nera mau berbagi, ini juga salah satu artinya memberikan kesempatan. Ibu bapak dan saudara, jangan selalu memikirkan diri sendiri. Jangan selalu memikirkan keuntungan sendiri. Kalau kita selalu memikirkan itu, sesungguhnya kita sudah jauh dari kesadaran. Karena orang yang sadar ini adalah orang yang mampu peduli terhadap orang lain. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk ibu bapak. Saya berharap ibu bapak selalu menjadi bahagia, tenang, maju di dalam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.